Hari ini kita mengingat kembali kematian Kristus dalam ibadah sakramen perjamuan Jumat Agung. Kita melaksanakan di rumah masing-masing untuk saling menjaga dan menyatakan kasih kita kepada orang lain, sehingga kita dapat memutuskan rantai virus corona. Walaupun demikian, kita semua tetap dapat menerima undangan Tuhan untuk datang dalam perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Marilah merenung sejenak akan diri kita. Apakah kita sungguh mengasihi Dia agar jamuan Tuhan ini membuat kita makin bersatu dengannya dan mengalami mujizatnya yang menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, dan mendamaikan. Pemberitaan firman dan pelayanan perjamuan akan dilayankan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, KMJ GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Mari berdiri untuk beribadah kepada Tuhan.
bumi. Nas pembimbing hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Marilah berdiam sejenak, merenungkan kembali pengorbanan Yesus bagi kita. Kristus telah mati untuk kita sekalian. Kematiannya sungguh memilukan. Ia rela memikul salib dalam hinaan dan celaan, bahkan sedia menyerahkan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari cengkraman kuasa dosa dan maut. Jubahnya dilepas, tubuhnya direbah, dipaku kaki dan tangannya. Tombak menusuk lambungnya. Mengalir tertumpah darahnya, bahkan alam tertunduk dalam duka yang dalam. Mentari meredup, bumi pun bergetar melihat sang halibnya menahan sakit di salibnya demi dosa umat manusia. Lalu dalam lengkingan memilukan, Yesus pun menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Ia mati untuk kita semua. Pandanglah Dia yang tergantung di kayu salib itu. Pikirkan bagaimana Ia mati. Renungkan tentang apa arti kematiannya bagi kita sekalian.
Mari kita berdoa. Ya Kristus, penebus kami, di saat Engkau mati, selama 3 jam di siang terang, bumi diliputi kegelapan dan peristiwa alam yang luar biasa, menjadi keajaiban. Sungguh betapa Allah menceritakan tentang kekuatan kuasa-Mu atas dunia ini. Tabir bait suci pun terbelah 2, tanda bahwa kematian-Mu telah meruntuhkan pembatas antara Allah dan manusia. Dan ketika Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada Sang Bapa, mengingatkan kami akan berat penderitaan yang harus Engkau tanggung untuk menyelamatkan kami. Kematian-Mu yang mengagumkan telah membuat kepada pasukan memuliakan Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang kurang tahu bersyukur. Sebagai anak-anak-Mu, kami sering lalai menceritakan kuasa-Mu yang luar biasa atas hidup kami kepada orang lain. Kami kurang menghayati makna kasih-Mu bagi kami. Karenanya kami sulit menunjukkan kasih-Mu kepada kami terhadap sesama. Bahkan kami cenderung menabur kebencian dan dendam dengan keangkuhan dan kesombongan kami. Kami belum memahami pengorbanan-Mu, sehingga kami kurang memiliki empati bagi mereka yang sakit, kesusahan, dan terbatas. Kami kurang peduli dan tidak suka menolong orang lain. Kami mohon, ampunilah kami dan layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Bimbinglah kami agar memandang kepada-Mu dan memaknai pengorbanan-Mu, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Hari-hari yang kami jalani selalu dipenuhi oleh cinta kasih-Mu Tuhan. Terbukti sampai hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan. Dan kami saat ini akan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, dan menerangi jalan kami. Beri kami hikmat agar kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44 berkata, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Amin.
salib menjadi kalung, atau mungkin gelap. Apa arti salib bagi saudara selama saudara menjadi orang Kristen? Hanya sebuah simbol, kebanggaan, atau sebuah aksesoris saja, atau sebuah yang lainnya? Peristiwa penyaliban Yesus merupakan peristiwa yang penting bagi orang percaya karena itu dicatat di dalam Alkitab, didokumentasikan di dalam Alkitab, peristiwa penyaliban Yesus. Dan melalui Injil Matius dalam bacaan hari ini, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat yang pertama ayat 32. Ada sebuah peristiwa perjumpaan antara Yesus dengan Simon dari Kirene. Perjumpaan ini terjadi ketika Yesus sedang mengalami kelelahan, keletihan, memikul salib. Ada beberapa penafsir tentang Simon Kirene. Ketika ia sampai di sana, ketika ia ada di tengah-tengah kerumunan, kemungkinan yang pertama para teolog mengatakan mungkin dia pulang dari tanah pertaniannya dan dia lewat di situ. Pada saat dia lewat di situ, para prajurit Roma sedang mencari orang yang mau menolong Yesus untuk memikul salibnya. Kemungkinan yang kedua, ia adalah pendatang, orang dari luar kota yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan selama masa penantian untuk merayakan Paskah, ia jalan-jalan di kota itu. Dan ketika ia jalan-jalan, ia sampai pada tempat di mana Yesus mengalami kelelahan dan keletihan. Yesus sudah tidak kuat untuk memikul salib itu. Dan ketika para prajurit sedang mencari orang untuk membantu Yesus mengangkat salibnya, memikul salibnya, dan ketika Simon ada di situ, langsung Simon disuruh, kamu pikul nih salibnya. Kenapa Bapak Ibu boleh dikatakan begitu? Karena dengan jelas, atau karena Injil Matius menyatakan dalam ayat 32, orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Berarti ketika Simon Petrus mengangkat atau memikul salib Yesus, itu dipaksa. Itu sebuah paksaan. Sepanjang perjalanan menuju ke Golgota. Namun saya membayangkan Bapak Ibu ketika dalam perjalanan menuju ke Golgota itu ada sebuah dialogis, ada sebuah dialog batin antara Yesus dengan Simon. Ada tatapan yang mendalam di antara mereka, dan tatapan itu adalah sebuah dialog. Tatapan mata itu sebuah dialog yang kemudian mengubah kehidupan Simon dari Kirene ini. Jika Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul, memang tidak diceritakan tentang Simon Kirene, tetapi diceritakan tentang keturunan dari Simon Kirene yang menjadi perintis dari sebuah jemaat di sebuah kota. Itu artinya Matius mau memberitahukan kepada kita bahwa perjumpaan dalam tanda kutip sebagai sebuah paksaan yang terjadi pada saat itu mengubah Simon Kirene, mengubah kehidupan Simon Kirene untuk menjadi percaya kepada Yesus. Ayat 38 Bapak Ibu dikatakan oleh atau disampaikan oleh Matius, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Sebenarnya cerita ini mau mengungkapkan bahwa pada saat itu posisi
melakukan kejahatan. Yesus bersedia menerima label itu. Meskipun dia tidak melakukan kejahatan, Yesus bersedia menanggung label itu. Bahkan Injil Markus bersaksi salah satu dari penyamun itu meminta kepada Yesus agar mengingat ia ketika Yesus bersama-sama dengan Bapa dalam derita dan dalam label sebagai seorang penjahat. Ketika seorang penjahat meminta tolong dia untuk mengingat dirinya, di sana ada pengampunan, di sana ada pemulihan bagi sang penyamun yang meminta Yesus mengingat dirinya. Bagi sang penyamun yang membuka hatinya, membuka dirinya untuk Yesus datang kepadanya. Saudara-saudara, itu berarti pengampunan dan pemulihan Allah terjadi ketika seseorang membuka diri untuk Allah hadir dalam kehidupannya. Saya membayangkan ini luar biasa. Orang yang sangat baik, kita pandang sempurna, ketika seorang penjahat datang kepadanya dan meminta mengingat dia, pengampunan dan pemulihan diberikan baginya. Mungkin di dunia ini hanya satu kali terjadi, dan itu hanya Yesus yang melakukan. Ayat 39, saudara-saudara, Matius juga memberikan informasi kepada kita, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Saya membayangkan, saya menggeleng-gelengkan kepala kadang-kadang kalau ada sesuatu yang luar biasa tidak bisa diterima secara logika, ataupun sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal gitu ya, menggeleng-gelengkan kepala. Jadi saya membayangkan ketika orang-orang itu lewat melihat Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat, tindakan-tindakan ajaib dilakukan, lalu mereka lihat dia ada di kayu salib. Secara logika nggak bisa diterima, mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bahkan ketika para ahli Taurat, ya guru-guru Alkitab, mendengar Yesus sendiri mengatakan dalam 3 hari bait Allah ini akan dibangun kembali, saudara-saudara, itu sesuatu yang bagi mereka tidak masuk di akal. Dan ketika mereka lihat Yesus disalib, mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Bahkan mereka yang melihat mujizat, melihat tindakan-tindakan ajaib yang Yesus lakukan, mencemooh dan mengolok-olok Yesus. Saudara-saudara, kalau lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, justru yang mengolok-olok ini adalah seorang imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, 2 orang penyamun tadi, para prajurit Romawi yang secara status sosial mereka adalah orang-orang yang terpandang dalam masyarakat. Imam-imam kepala, mereka mengerti betul tentang Taurat. Tua-tua Yahudi, ahli Taurat, mengerti betul. Prajurit Romawi adalah orang-orang yang memiliki status dalam kehidupan sosial, tapi justru mereka itulah yang mencemooh dan mengolok-olok Yesus. Gambaran ini mengungkapkan bahwa hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah. Hidup dalam kebenaran itu tidak selalu akan menerima kebaikan, melainkan dapat juga yang diterima adalah sebuah olok-olokan, sebuah cemooh. Dan Injil Lukas bersaksi, jika kita membandingkan Injil Matius dengan Injil Lukas ini, saudara-saudara, Injil Lukas bersaksi meskipun Yesus diperlakukan demikian, justru ia berdoa untuk mereka yang mencemooh dan mengolok-oloknya. Ia tidak menjadi marah, ia tidak berbalik mengolok, ia tidak berbalik mencemooh, ia justru mendoakan mereka karena ia tahu bahwa mereka tidak memahami akibat dari perbuatan mereka. Pertanyaan yang sangat menggelitik saat ini bagi kita,
Kalau kita sudah tahu cerita di dalam Injil Matius ini, mengapa saya membawa saudara untuk merenungkan pertanyaan ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita refleksikan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sudahkah kita mengalami peristiwa yang sama seperti Simon dari Kirene? Mengalami dialog batin dengan Kristus ketika kita memikul salib kita, bukan salib Kristus, salib kita, dan terus menatap pada Kristus. Tentu cara kita berdialog dengan Kristus berbeda dengan cara kita berdialog, cara Simon dari Kirene berdialog dengan Kristus. Simon dari Kirene dan Yesus berjumpa langsung, kita tidak. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Namun, saudara-saudara, dialog tidak hanya dalam bentuk verbal. Dialog juga dapat terjadi dalam bentuk non-verbal. Ketika kita mengalami gumul batin memikul salib diri setiap hari, apakah kita terus menatap pada salib Kristus? Ia bersedia disalibkan untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita pada kehidupan kekal dan memberikan kepada kita sebuah perubahan hidup, hidup yang kudus. Kita yang tadinya tidak kudus dikuduskan oleh darahnya, hidup sebagai orang yang dibenarkan. Kita yang tidak benar dengan segala usaha mau benar tetap tidak bisa benar, tapi di dalam Yesus kita dibenarkan dan dihapuskan dosanya, dosa kita dihapuskan. Meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerima penebusan itu, tetapi Yesus bersedia melakukan penebusan bagi hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, pengampunan dan pemulihan hanya kita temukan di dalam pribadi Yesus yang sedia disalibkan untuk menyelamatkan kita. Apakah kita sudah menghargai pengampunan dan pemulihan yang sudah Yesus lakukan bagi kita? Belajar hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dalam arti mengungkapkan iman dan percaya kita pada tuntunan kuasa Kristus, agar kita tetap berada dalam kerangka pemulihan-Nya. Ketika disakiti, kita dipandang buruk oleh orang lain meskipun tidak pernah melakukan keburukan dan kejahatan, meskipun dikucilkan bahkan ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Namun ketika kita berlaku seperti penyamun yang memiliki kepercayaan bahwa Yesus memberikan pemulihan kepadanya, maka kita tetap berada pada sikap untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Allah akan memulihkan rasa sakit kita, Allah akan memulihkan luka-luka hati kita, Allah akan menyembuhkan luka-luka hati kita dengan darah yang telah tercurah di atas kayu salib. Saudara, pemulihan Kristus itulah yang memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti dan melukai hati kita. Karena Ia sudah terluka, Ia sudah mengalami luka itu lebih dahulu dari kita, dan Ia tahu luka hati itu rasanya seperti apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi atas kita ketika kita mau membuka hati kita, diri kita, untuk dipulihkan oleh Allah, untuk disembuhkan oleh Allah. Maka kita akan bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menyakiti kita, yang melukai kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara, percaya pada Kristus itu beresiko. Apa yang dialami Yesus mungkin saja akan kita alami selaku pribadi yang beriman. Ketika kita tetap belajar hidup di dalam kebenaran, bahkan ketika kita berdiri pada posisi yang benar, seorang diri, maka badai cemooh, badai olok-olokan, badai ejekan, badai rayuan, badai godaan, badai bisikan-bisikan yang menggoyahkan iman kita kepada Kristus akan kita alami. Bahkan mungkin orang akan menggeleng-gelengkan kepala ketika mereka sama seperti ahli Taurat, imam-imam, tua-tua Yahudi lihat Yesus tetap berprinsip pada kebenaran, geleng-geleng kepala. Kok nggak bisa sama seperti mereka? Dan ketika kita punya prinsip yang sama seperti Yesus, mungkin akan ada orang yang geleng-gelengkan kepala.
melihat prinsip hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetap hidup di dalam kebenaran. Yesus telah memberikan contoh hidup kepada kita. Ia mendoakan mereka, ia tetap teguh pada prinsip bahwa ia melakukan kehendak Bapanya. Dengan refleksi ini, saudara-saudara, masih beranikah saudara menyatakan, aku percaya kepada Kristus yang tersalib? Kalau kita percaya Yesus, maka harus siap menerima badai. Menghadapi badai itu. Badai cemooh, badai olok-olokan, ejekan, rayuan, godaan, bisikan-bisikan yang menggoda, menggoyahkan iman kita. Bahkan mungkin badai egoisme, badai individualisme, dan seterusnya. Pertanyaan reflektifnya, apakah saudara masih tetap mau percaya kepada Kristus yang tersalib ketika menghadapi hal itu? Dan saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk merenungkan pertanyaan ini. Ketika saudara nanti menerima roti dan anggur, ketika saudara nanti makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, karena perjamuan kudus adalah bentuk ungkapan syukur kita atas pengorbanan Kristus di kayu salib, sekaligus kesempatan bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita di meja makan Tuhan dalam doa-doa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berdoalah agar saudara tetap memiliki keberanian untuk percaya kepadanya. Karena ketika saudara mengatakan, aku percaya kepada Kristus yang tersalib, maka resiko-resiko tadi akan saudara hadapi. Badai-badai hidup itu akan saudara hadapi. Dan ketika badai itu saudara hadapi, saudara tetap memiliki prinsip seperti Yesus, maka saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam sakramen perjamuan. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sini jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah.
di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang tertunduk, Engkau memulihkan orang yang hancur hatinya, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ada kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk menebus kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam tangan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa.
dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak Maria, dan menjadi manusia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai penebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dan keselamatan kita. Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kuasa salib-Mu memulihkan dan menyembuhkan kami, Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kekudusan dan dibenarkan oleh Allah, agar kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tak terhingga dan tak terukur oleh apapun dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengungkapkan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai sebagai wujud dari pemberitaan firman ataupun kesaksian iman kami di tengah-tengah seluruh aktivitas pekerjaan, sosialisasi bersama dengan orang lain, dan kami mohon Tuhan Kau menolong kami agar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Kau panggil di dunia ini untuk melaksanakan misi-Mu, kami selalu menjalankan panggilan-Mu dalam sukacita. Kami bersyukur melalui firman-Mu Kau mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu. Tolong kami untuk menghayati pengorbanan-Mu di kayu salib dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami tetap memiliki keberanian percaya kepada Tuhan, keberanian untuk beriman kepada Tuhan dalam segala gumul, kesulitan hidup, perjuangan hidup, agar kami selalu meyakini akan janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Berkatilah para pimpinan bangsa kami, beri mereka hikmat, tuntun mereka dan bimbing mereka Tuhan, supaya dalam memimpin bangsa ini mereka lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan membangun bangsa ini bersama-sama dengan masyarakat. Kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja, Tuhan memberkati gereja kami GPIB yang berdampingan bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara, satu di dalam Tuhan dan selalu menyaksikan kemurahan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan, persekutuan maupun kesaksian hidup bergereja. Gereja yang senantiasa menghidupi kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang dipenuhi oleh damai sejahtera dan dipenuhi oleh keamanan. Kami serahkan akan kehidupan bergereja kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya GPIB menabur kasih, Tuhan memberkati para pelayan Tuhan. Tuhan tolong kami para pelayan-Mu, para presbiter, pengurus ke-6 pelkat, komisi-komisi,
tim kerja, Tuhan berkati mereka, kami semua, supaya kami dapat bergandengan tangan bersatu, membangun tubuh Kristus ini dalam kesatuan hati untuk terus memuliakan Tuhan lewat kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. Kami mendoakan para setiap anggota jemaat yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan, kiranya Engkau menjenguk mereka, melawat mereka, sehingga dalam pergumulan itu mereka tidak merasa sendirian, melainkan merasakan kehadiran Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang berlaku atas hidup mereka. Bagi mereka yang mengalami keberhasilan, berilah senantiasa kerendahan hati. Di tengah-tengah kesuksesan hidup, mereka tetap menyaksikan kemurahan Tuhan. Dalam kerendahan hati mereka, banyak orang dimenangkan. Dan kami pun berdoa untuk kehidupan kami dalam sepekan ini, di hari Trihari Suci, dalam minggu ini, Tuhan menolong kami agar kami dapat menghayati makna penderitaan-Mu dan makna pengorbanan-Mu, sehingga ketika kami merayakan Paskah-Mu, sukacita kemenangan yang kami hayati adalah sukacita yang senantiasa mendorong kami, memotivasi kami untuk terus belajar melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita semua, dengan melakukan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Ya Yesus, Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Ajarlah kami memaknai hidup kami, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dalam seluruh keberadaan kami. Persembahan yang kami bawa saat ini sebagai tanda ucapan syukur dan kesediaan hati kami untuk menjadi sarana cinta kasih-Mu bagi dunia yang Engkau selamatkan ini. Terimalah ucapan syukur kami. Ya Yesus, biarlah ucapan syukur kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan menjadi hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mati untuk kita. Kita memperoleh kehidupan baru di dalam kematian-Nya. Hayatilah cinta kasih-Nya yang agung itu di dalam hidup dengan menjadi saksi-saksi-Nya. Jalanilah hidup dengan penuh pengharapan, karena Kristus telah menjamin kehidupan kita. Bersamanya ada damai dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.